Assalamualaikum. Saat kita rekaman ini 2 hari nih menjelang puasa Ramadan 2026. Tentu kita akan bersiap-siap ya, persiapan untuk memasuki Ramadan, persiapan kesehatan dan persiapan lainnya, dan tentu ya persiapan tentang uang. Baik, kita beri judul lah video ini, ada saran dan peringatan tentang uang di bulan suci Ramadan agar kita tenang lah gitu beribadah ya. Pertama, dahulukan dulu kewajiban. Ya tentu setiap kita tidak sama ya, ada saudara bapak ibu yang sedang berutang, itu utamakan utang, dicatat, dianggarkan, dibayarkan ya. Catat, dianggarkan, dibayarkan, diusahakan. Yang penting ya tidak dapat tidak namanya utang kan. Kemudian amankan cicilan dan tagihan-tagihan penting. Kita tidak bicara tentang hukumnya sekarang, tapi yang ada cicilan motor, cicilan mobil, rumah, KPR, dan lain-lain, walaupun itu bulan suci Ramadan, ya ini akan tetap berjalan terus. Ya namanya orang berutang lah kan, nggak peduli mau Ramadan mau apa, tidak ada dalam aturannya, biasanya harus di standby-kan dulu dah. Yang nama cicilan dan tagihan tentu jalan. Tugas kita yang di posisi itu, ini yang harus diamankan dulu. Jadi yang pertama tadi, masalah kewajiban hutang, benar-benar kita bukan sisihkan ya. Iya sisihkan, bukan sisakan. Diutamakan lah, bayar hutang dulu. Oke. Kemudian amankan cicilan dan tagihan. Lalu buat anggaran khusus untuk Ramadan. Kalau yang aktivitas di bulan Ramadan setiap hari itu hampir bisa hampir bisa bukan ditebak ya, kebiasaan itu hampir bisa dibuatkan dalam skemanya ya, seperti kalau bangun tidur ya tentu kita akan aktivitas sahur ya, berarti anggaran untuk sahur. Kemudian ya nanti untuk beli takjil ya, beli untuk persiapan buka puasa, secara umumnya kan gitu. Ada kebutuhan harian yang mesti kita penuhi. Daripada itu kita kalau bisa dicatatkan ini kebutuhan harian kita, diusahakan yang punya label kebutuhan saja, jangan sampai labelnya keinginan ya. Seperti ya belanja kalau enggak terlalu, ini bukan mematikan usaha Bapak Ibu yang bergerak di penjualan buka puasa ya, enggak, tapi di beberapa orang, apalagi orang yang pas-pasan, kalau beli takjil pembukuan lah istilahnya itu ya, untuk anak sekitar 1-2, apalagi yang nggak berutang ya janganlah sampai menurutkan keinginan, apalagi sampai mubazir ya. Kalau kita orang dewasa bisa tahan aja lah, kalau posisi kita memang belum safe ya. Kemudian sedekah, ini saya harus hati-hati menyampaikan. Sedekah jangan sampai kita menahan diri untuk bersedekah bulan Ramadan. Pahalanya, fadilahnya sangat besar sekali. Tapi itu berlaku kepada orang yang pertama tidak ada utang, yang kedua cicilannya sudah aman ya, kebutuhan hariannya sudah mantap. Nggak apa-apa sedekah, kalau bisa banyak. Tapi kalau kita dalam keadaan masih berutang, cicilan belum aman, berarti keadaan kita dalam situasi
sempit. Sementara sedekah ini juga masih disarankan baik kita lapang atau kita sempit. Tapi tentu kita harus logis ya. Kalau kita bersedekah, misalkan mengantarkan bukaan ke masjid, surau, musala, ya bolehlah kayak gitu. Itu kan sesuai kemampuan kita ya. Ini memang sedikit agak debatable, tapi bukan di video ini kita bahas. Ada orang sedekah ini kebablasan dan belum saatnya dia sedekah. Harusnya ada kayak yang wajib dulu, ada urutannya sebenarnya. Tapi bukan di video ini ya kita bahas. Selanjutnya adalah membayarkan kewajiban yang sudah pasti ya, seperti yang pasti adalah tentu zakat fitrah, dan ini nominalnya tidak terlalu besar sebenarnya ya. Itu ada syarat-syarat dan segala macamnya. Boleh dilihat video YouTube banyak, video Ustaz Somad, video Ustaz lain-lain ya. Dilihat saja. Intinya kewajibannya nanti orang hidup di akhir bulan Ramadan sampai khatib naik mimbar. Sekitar 50.000 lebih kurang ya. Kalau kita untuk keuangan lebih baik dari sekarang nih, kita sebagai kepala rumah tangga, berapa anak ya, nah, dicatat. Nah, ini yang akan kita bayarkan wajib nanti, ini zakat fitrah ya. Itu sebenarnya dulu, baru yang sedekah tadi. Kemudian bagi kita yang sudah cukup hartanya, cukup bilangan, cukup rukun syaratnya, tentu membayarkan yang kewajiban zakat ya, zakat harta. Nah, itu dulu, baru kita melangkah ke poin selanjutnya, yakni ini persiapan lebaran. Persiapan lebaran ini kalau diurai tentu banyak. Baju lebaran, kue lebaran, untuk pergi ke liburan atau untuk pulang kampung dan lain sebagainya. Tentu persiapan menjelang lebaran ini mesti kita atur sebaik dan sedetail mungkin ya. Pesannya itu aja sebenarnya. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Ingat, tujuan Ramadan lah bukan kita untuk berbangga-bangga belanja ini belanja itu, tapi tujuan Ramadan agar kita bisa ya mempergunakan keuangan kita yang berdampak kepada ketenangan kita menjalankan Ramadan, dan tentu kita mendapat pahala di dalam bulan Ramadan ini. Enggak pasti loh bulan Ramadan besok kita bisa hidup ya. Kemudian peringatan ini keras ya, peringatan keras kebiasaan buruk saat Ramadan tentang keuangan. Ya secara umum saja ya. Membeli kalap, membeli takjil ya, karena biasanya ya kita tidak menyebut si A si B, karena orang sore itu pergi keluar belanja ini, kita ikut belanja juga. Nah ini karena semuanya terlihat enak, semuanya terlihat akan bisa kita makan ya, terlihat enak, akhirnya beli banyak, tidak habis, uang terbuang. Sekali lagi ini bukan mematikan Bapak Ibu yang berencana untuk menjual takjil ya, silahkan, itu usaha ikhtiar. Selanjutnya adalah mendahulukan belanja lebaran daripada kewajiban. Ini sudah kita singgung tadi, tapi ini berupa peringatan, jangan sampai jatuhnya ke gengsi ya, ke gengsi. Video ini dibuat memang untuk orang tua ya, orang udah dewasa ya, tapi kalau anak-anak itu memang beda ya. Kita aja dulu anak-anak memang sangat butuh lah itu ya, baju lebaran. Tapi kalau orang dewasa ya selagi tidak tidak membutuhkan sekali ya nggak usah. Kemudian masalah buka bersama, hati-hati nih. Buka bersama uang habis, kadang-kadang mohon maaf, ini channel bukan membahas masalah ibadah murni ya, tapi kadang samping terjadi proses keuangan yang buruk di situ, juga terjadi pengentengan ibadah. Kadang nggak sholat maghrib, kadang nggak sholat tarawih, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati di dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut Ramadan. Salah satunya adalah buka bersama. Kemudian THR, kebablasan atau habis tanpa rencana. Ini juga hati-hati ya. Kita
jangan sok ngasih THR lah kalau memang belum mampu, ya. Kalau sudah mampu ya nggak apa-apa. Jangan sok-sok kasih orang THR, mencari nama segala macam. Tapi kalau memang sudah di jalurnya, sudah pantas Anda mengasih THR, ya jangan pelit juga ya. Jadi intinya kita akan masuk Ramadan dengan hati yang tenang, ringan. Kalau bisa tanpa nanti dikejar-kejar hutang setelah Ramadan, tanpa takut tagihan datang, kita jalani Ramadan dengan baik. Ramadan ini mudah-mudahan membuat kita tenang dengan keuangan yang tertata rapi. Ini pesan agak menusuk ya. Ramadan 2026 nih, Ramadan tahun ini belum tentu bisa kita dapatkan di tahun depan. Jadi pergunakanlah Ramadan ini dengan sebaik mungkin, amal yang banyak, pahala yang banyak, keuangan kita safe. Itu yang penting ya. Perbaiki niat. Anda juga orang yang berniat masuk Ramadan nanti, mohon maaf, cari uang saja di niatnya. Masuk Ramadan nanti niatnya adalah cari panggung, cari nama yang tidak berhubungan ibadah. Seyogianya kan itu kan sudah dijelaskan Ustadz dalam Quran, takwa sebenarnya itu yang harus kita perbaiki dan tingkatkan. Makasih banyak. Assalamualaikum.